Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, Tuhan bersabda kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Maka Tuhan bersabda, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang disabdakan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawab Samuel, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian Samuel menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Lalu mereka itu masuk. Ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi bersabdalah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Dia ini tidak dipilih Allah." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah semua anakmu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang mengembalakan domba." Kepada Samuel, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnya menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan bersabda, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Sambil mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak saat itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mendapat Daud hambaku. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi. Engkau berkata, "Telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu." Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus, maka tanganku tetap menyertai dia, bahkan lenganku meneguhkan dia.
Aku telah mendapat Daud hambaku. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakkulah Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku pun akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang tertinggi di antara raja-raja bumi. Aku telah mendapat Daud hambaku. Haleluya, 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 haleluya. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus akan menerangi mata budi kita, agar kita mengenal harapan panggilan kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hampir setiap hari kita berhadapan dengan peraturan-peraturan. Ketika kita berjalan di jalan umum, di jalan raya, kita menjumpai rambu-rambu lalu lintas yang mengatur para pengguna jalan. Demikian juga dimanapun kita berada, di lingkungan masyarakat, di sekitar tempat kita bekerja, di tempat layanan-layanan umum, dan juga di tempat ibadah, kita pun berhadapan saat ini dengan peraturan-peraturan tentang disiplin protokol kesehatan. Semua peraturan tadi dibuat dan ada bukan untuk mempersulit, bukan untuk menghalangi, bukan untuk menghambat kita semua dalam beraktivitas dan beribadah, tetapi melulu digunakan untuk membawa berkat bagi siapapun yang juga berada bersama kita di tempat tersebut. Hari ini kita mendengarkan dalam Injil bagaimana para murid berjalan bersama Yesus dan mereka memetik bulir gandum. Orang-orang Farisi mengajukan pertanyaan kepada Yesus, mengapa murid-muridnya berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Jawaban Tuhan Yesus, hari Sabat
diadakan untuk manusia dan bukan sebaliknya. Lalu bagaimanakah kita mengerti tentang hal ini? Memahaminya, kita harus kembali mengingat dan memahami kembali bagaimana dalam kitab Kejadian Tuhan Allah menciptakan dunia dan isinya. 6 hari Tuhan Allah bekerja, dan pada hari ke-7 Tuhan Allah berhenti dari pekerjaan yang dilakukannya untuk menciptakan dunia. Inilah dasar dari adat istiadat dan peraturan Yahudi ketika itu, yang kemudian membuat peraturan pada hari Sabat tidak boleh melakukan pekerjaan. Akan tetapi kita harus melihat kembali apakah benar demikian. Apakah memang benar pada hari Sabat itu yang diberitakan Allah berhenti dari semua pekerjaannya itu kemudian Allah tidak bekerja? Justru pada hari yang ke-7 itu Tuhan Allah melakukan tindakan yang luar biasa, memberkati dan menguduskan hari ke-7 itu, memberkati dan menguduskan hari Sabat, yang kemudian berarti juga memberkati dan menguduskan hari-hari yang lain dan seluruh karya ciptaannya. Inilah dasar dari pernyataan Tuhan Yesus, hari Sabat diadakan untuk manusia. Karena pada hari yang ke-7 Allah menguduskan, memberkati hari itu, yang juga memberkati hari-hari yang lain dan seluruh karya ciptaan yang sudah diatur oleh Tuhan Allah. Maka ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, peraturan-peraturan yang mengalir kemudian adalah semua diadakan, dan hukum apapun itu idealnya adalah untuk menghadirkan berkat bagi siapapun itu. Taruhlah misal ketika kita merayakan ibadah dalam beberapa bulan terakhir hingga saat ini, kita mengerti bagaimana dengan protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. Lalu juga ada kepastian untuk duduk di tempat duduk di mana, kepastian siapa yang datang, bukan untuk menghalang-halangi kita beribadah, bukan untuk mempersulit kita beribadah, tapi supaya kehadiran kita juga menjadi berkat bagi siapapun yang datang di masa situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Adalah keliru jika kemudian kita menuduh bahwa semua protokol kesehatan itu untuk menghambat, untuk menghalang-halangi kita semua. Semua itu ada untuk supaya kita semua di setiap perjumpaan menghadirkan berkat bagi siapapun. Selanjutnya, ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila mana memang kita melihat dan mengakui diri kita disiplin, baik dalam hukum jasmani maupun hukum rohani, hendaknya kedisiplinan kejasmanian kita dan kedisiplinan kerohanian kita itu juga menjadi berkat bagi siapapun yang kita jumpai. Jangan karena merasa aku disiplin, kemudian aku membuli, aku menuduh, aku menghakimi sesamaku yang tidak seperti aku. Tuhan Allah menyatakan bahwa kehadiran hari Sabat adalah hari yang dikuduskan, yang memberkati dan menguduskan hari-hari dan seluruh karya ciptaannya. Demikian juga kita, dalam kedisiplinan kita, ketekunan kita, kerajinan kita, merawat kejasmanian kita, merawat kerohanian kita, hendaknya juga membawa berkat. Bukan kemudian kita menghakimi, mencari kesalahan orang lain, tapi pikiran, perkataan dan tindakan kita menghadirkan kebaikan-kebaikan juga untuk orang lain yang mungkin tidak seperti kita. Andaikan kita menghadirkan berkat dan menjadi berkat bagi orang lain, niscaya kita pun hidup dalam kehendak Yesus.